Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita agama. Kita akan masuk pelajaran 10, susah atau senang tetap melayani. Buka buku cetak kalian di pelajaran yang ke-10 halaman 42. Nah, sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Dan Bu Inti percaya kalian juga berdoa di rumah. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Tuhan, berikanlah aku keheningan untuk menerima apa yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah apa yang harus kuubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran. Kalian buka buku kalian sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Inti. Iya anak-anak, susah atau senang tetap melayani. Kita membaca dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kalian bisa membuka Alkitab kalian. Nah, di situ ada pengantar, ya. Sebuah cerita bagaimana seorang pelayan di toko melayani tamunya yang datang ke toko itu dengan luar biasa, ya. Walaupun di situ tamunya atau pelanggan yang datang ke toko itu belum tentu membeli dagangannya, tetapi pelayan ini tetap melayani dengan luar biasa. Bahkan pelayan ini tidak pernah membeda-bedakan siapa yang datang ke tokonya, baik itu orang yang kelihatannya kaya ataupun sampai pengemis pun dia tetap melayani dengan baik. Kemudian di bawahnya, ya, setelah kalian memahami cerita tentang pelayan sebuah toko itu, kalian bisa melihat pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang jawabannya kalian bisa melihat dari cerita tersebut, ya. Mengapa gadis itu tetap mau melayani perempuan gelandangan itu? Nah, dari situ kalian akan mengerti seharusnya melayani itu seperti apa. Kemudian kita melihat cerita Alkitab, ya, dari bacaan kita 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, di situ diceritakan Paulus memberi semangat kepada Timotius, ya. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, ya. Pelayanan dilakukan Paulus, kalian bisa membacanya di situ, ya. Ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, di mana pada saat itu terdapat banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar dan disebarkan oleh orang-orang yang jahat. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi begitu banyak kesulitan pada saat itu, ya, pada zamannya Paulus dan Timotius ini. Kemudian Paulus juga memberikan pesan kepada Timotius. Ada 2 hal yang diminta Paulus dari Timotius dalam melakukan tugasnya, yaitu menguasai diri dan sabar menderita. Ya, menguasai diri dan sabar menderita itu pesan dari Paulus untuk Timotius, yang pada saat itu memang Timotius mengambil bagian di dalam pelayanan dan dia dipercaya untuk menjadi pemimpin jemaat pada saat itu. Kualitas diri yang baik dapat dilihat dari kemampuan kita tetap setia melakukan tugas dengan baik. Jadi kualitas diri kita itu bisa dikatakan baik, ya, bisa dikatakan baik ketika kita tetap memiliki kemampuan untuk setia melakukan tugas dengan baik, ya. Ketika kita melakukan tugas dengan baik. Nah, di sini kita bisa membaca melakukan tugas dengan baik. Ya. Kemudian tantangan ini justru menjadi ujian untuk melihat seberapa kuat kita menghadapinya. Ini sama seperti
kamu memasuki sebuah sekolah yang berkualitas yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang menguji kualitasmu sebagai siswa. Nah, kemudian di bawahnya kita juga bisa, setelah memahami cerita Alkitab ini, ada pertanyaan yang harus ada pertanyaan yang memang harus dijawab. Ya. Ada 1, 2, dan 3. Kalian menjawab. Kemudian kita bisa melihat lagi di berikutnya. Melayani dalam susah dan senang. Melayani dalam susah dan senang. Apa toh itu melayani? Melayani dapat diartikan sebagai kegiatan membantu menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, ya. Dan ini bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang dilakukan, karena melayani juga berarti memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani, ya. Jadi melayani itu bukan pekerjaan yang mudah, yang gampang. Kenapa? Kadangkala dianggap lebih rendah, kadangkala tidak dianggap. Nah, kadangkala disepelekan, ya, karena cuma seorang pelayan. Nah, melayani juga bisa kita artikan adalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, dengan demikian, melayani dalam konsep kekristenan bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik, mulia di hadapan Allah, ya. Kalian bisa membaca dan memahami, ya, yang ini. Kita akan melihat konsep dari pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau pelayanan menurut iman Kristen. Nah, keadaan susah dan senang. Nah, ketika kita melayani baik dalam keadaan senang ataupun susah, seperti tadi yang kita baca, bagaimana seorang pelayan di toko baju, dia dalam keadaan bagaimanapun tetap melayani, ya, walaupun bajunya tidak dibeli tetap dilayani dengan sukacita, ya, dengan sukacita. Kemudian kita bisa melihat menguasai diri dan bersabar. Di bawah kita lihat menguasai diri dan bersabar. Tentu tidak mudah menjadi Timotius. Ia seorang yang muda di antara banyak orang tua saat itu, tetapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat. Seorang pemimpin harus dapat menguasai diri dari emosi yang buruk. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar. Tugas melayani, mengajar, menasehati, dan melakukan perbuatan benar haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Menguasai diri artinya, ya, memiliki kemampuan mengendalikan diri. Kita membutuhkan kemampuan bukan saja untuk melakukan sesuatu, tetapi juga untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, kalian bisa membacanya. Kemudian yang E, menghayati tugas pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana aku sebagai seorang anak atau siswa melayani dalam kehidupan sehari-hari? Pasti ini menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa? Ya, tentu kamu juga harus yakin bahwa saat melakukan pelayanan dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu tidak melakukannya seorang diri, ya. Kita bisa mengambil bagian sesuai dengan kemampuan kita. Timotius muda, kalian muda. Timotius mampu melakukan pelayanan, kalian pun juga mampu melakukan pelayanan. Terlebih ketika kita yakin dan percaya bahwa ada Allah yang akan memampukan kita, ada Allah yang akan membimbing kita. Nah, kemudian di sebaliknya itu mendaftarkan pelayanan-pelayanan yang dapat kalian lakukan. Di situ sudah ada contohnya, tinggal kalian mengisi. Yang belum ada isinya, kalaupun di situ belum tertulis, silahkan ditulis karena ada nomor 5 belum diisi, ya. Jadi ini juga dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kemudian kita akan memuji nama Tuhan atau belajar dari pujian. Apalah arti ibadahmu? Ya,
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Ya, lagunya seperti itu. Kemudian dari pujian ini kalian bisa mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, ini dikerjakan. Jadi, setiap pertanyaan yang ada di buku cetak kalian silahkan dikerjakan. Ya, rangkuman kalian baca, kalian pahami. Oke anak-anak, itu yang bisa Bu Inti jelaskan. Silahkan bertanya ketika kalian ada yang belum paham. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam yang selalu mengasihi kami, ajarlah kami anak-anak-Mu melakukan perbuatan yang baik dan benar di mana saja kami hadir, agar dengan demikian kami memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa melayani sesama kami dengan kemampuan yang kami miliki. Berilah kami kesabaran dan kebahagiaan dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.